Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fikum jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dan kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Qawaidul Fiqhiyah ya yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang al-adah, ya kapan adat itu bisa menjadi hukum dan kapan adat itu tidak bisa menjadi hukum. Nah, adapun pembahasan kita di malam hari ini adalah sebuah kaidah dan kita insya Allah akan membaca dua kaidah. Kaidah yang sangat penting sekali ya dan dengannya banyak hal-hal kita ketahui dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala muajilul mahdhuri qabla anih qad ba'a bil khusrani ma'al hirmani. Ya demikian yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullahu taala. Muajilu itu artinya adalah mempersegerakan. Al-mahdhuri yaitu mempersegerakan sesuatu yang haram sebelum datang waktunya, maka sungguh dia telah merugi. Ya, dan bersamaan itu diharamkan apa yang diinginkan dari tujuan perbuatan haram tadi. Tep. Atau kaidah ini juga disebutkan dengan istilah yang lainnya, man ista'jala syai'an qabla awanih uqiba bihirmanih. Barang siapa yang seseorang mempersegerakan sesuatu sebelum datangnya waktunya, maka dia diharamkan, maka dihukumi dengan keharamannya apa yang dia inginkan. Misalnya, seseorang ya ketika ahli waris atau ketika orang tuanya meninggal, maka dia mendapatkan warisan. Taib. Nah, untuk mempersegerakan dia ya mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya, maka orang tuanya tadi dibunuh. Nah, ketika dia membunuh ibunya atau membunuh bapaknya, dia berdosa atau tidak? Jelas, ini merupakan dosa besar. Ya, karena kalimat saja itu haram dilakukan kepada orang tua, apalagi sampai dia membunuh orang tuanya tadi. Nah, apakah sampai di situ saja hukuman yang didapatkan? Tidak. Dia juga tidak berhak untuk mendapatkan warisan tadi. Ya, jadi siapa yang seseorang mensegerakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut tidak berhak dia dapatkan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala di sini ya dalam syarah فَإِذَا تَعَجَّلَ الْعَبْدُ الْأُمُورَ الَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ قَبْلَ وُجُودِ أَسْبَابِهَا لَمْ يَفِتْهُ إِسْتِئْجَالَهُ شَيْئًا. Ketika seorang hamba mempersegerakan perkara-perkara yang dalam hukum syar'i itu, ya dia berhak untuk mendapatkan warisan misalnya. Akan tetapi ketika dia mensegerakan untuk mendapatkan warisan tadi dengan cara membunuh ahli waris, maka dia tidak mendapatkan apapun dari kesegeraannya tadi. Wa uqiba binaqidhihi qasduhu. Bahkan dia itu diiqopi. Diiqop apa yang dia maksudkan qasdahu. Yang apa yang dia tujukan tadi. Tujuannya tadi ingin untuk mendapatkan warisan, maka ketika dia melakukan perkara yang haram, maka dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan tadi. Kata Syekh di sini, kaman qatala muwarithahu liyarithahu. Seperti seseorang membunuh pewaris untuk dia mendapatkan warisan. Maka dalam kondisi seperti ini dia diharamkan dari mirath
diharamkan dari warisan, dan kemudian dia mendapatkan dosa dari perbuatannya tersebut. Jelas ya? Taib. Dan kemudian dikiaskan dalam masalah-masalah yang lainnya. Dan kaidah di sini, man istajala syai'an qabla awanih, barang siapa yang seseorang mempersegerakan sesuatu sebelum waktunya, yang itu adalah perkara-perkara yang haram. Nah, ketika kita sebutkan ini merupakan perkara-perkara yang haram, ketika di situ sesuatu bukan dari perkara yang haram, ataukah perkara yang mubah, ataukah hal yang tidak disengajakan, maka dia tidak termasuk dalam kaidah ini. Misalnya, ya, seseorang membunuh, tetapi membunuhnya tidak sengaja. Dia bawa mobil, ya, kemudian qadarullah masyafa'al, kecelakaan, kemudian meninggallah ibunya, meninggallah bapaknya. Baik. Nah, dalam kondisi seperti ini, dia berhak untuk mendapatkan warisan. Karena pembunuhan yang dilakukan itu tanpa sengaja. Karena pembunuhan yang disebutkan di dalam kaidah yang kita sebutkan tadi, seseorang tidak berhak mendapatkan warisan ketika dia membunuh dengan sengaja. Atau yang kedua, sesuatu perkara yang itu dibolehkan dalam syariat, bahkan itu adalah ibadah. Ya, misalnya dia mau berperang, dia mau berjihad di jalan Allah. Ya, dengan maksud dan tujuan dia ingin mati syahid dalam peperangan tersebut. Yang diharapkan ketika dia mati syahid, Allah bisa masukkan dia ke dalam surga, Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan dia nikahkan dengan bidadari. Ya, nah ketika seseorang melakukan jalan pintas, ya dengan cara berjihad dengan jihad yang syar'i, maka ini tidak termasuk dalam kaidah ini. Baik. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya, ada seorang laki-laki yang dia sakit. Baik, ini sakit, dia merasa ini akan meninggal dia ini. Kemudian kebetulan dia masih punya istri, misalnya masih muda istrinya. Dan dia khawatir ini kalau ya saya meninggal, istri saya dinikahkan oleh laki-laki yang lain, ya otomatis harta saya banyak akan ya jatuh kepada orang yang bukan keluarga saya. Nah, sebelum dia meninggal, dia ceraikan istrinya dengan maksud dan tujuan agar si istrinya itu tidak mewarisi dirinya. Taib. Nah, sekarang apakah tolaknya itu jatuh? Dan yang kedua, apakah si perempuan itu tidak berhak untuk mendapatkan warisan? Maka para ulama menjawab, adapun tolaknya, cerai yang dia lafadzkan sebelum dia meninggal, ya itu ijma para ulama, tolaknya itu sah, atau jumhur para ulama mengatakan tolaknya itu sah. Ya, tolaknya sah. Berarti kalau seandainya tolaknya itu sah, si suami itu meninggal, setelah dia tolak, suaminya meninggal, 1 hari setelahnya, maka masa idahnya 44 bulan 10 hari, atau masa idahnya 3 kali masa haid. Taib. Nah, wallahu a'lam bishawab, masa idahnya itu tidak dianggap sebagai masa idah suami yang meninggal. Karena sebelum si suaminya meninggal, dia sudah ditolak. Karena tolaknya itu jatuh. Taib. Nah, adapun warisan tadi, para ulama mengatakan si laki-laki tersebut sengaja mengucapkan kalimat cerai agar si suami, agar istrinya tidak berhak mendapatkan warisan, maka dalam kondisi seperti ini tidak berlaku. Dalam arti kata, si istrinya tadi berhak mendapatkan warisan. Karena dia mensegerakan mentolak istrinya dengan maksud dan tujuan, ya, agar si istrinya itu tidak mendapatkan warisan, ya maka inilah cara-cara yang tidak baik. Ini cara-cara yang ada sifat mendolimi si perempuan tadi. Karena memang disengajakan untuk dia supaya tidak mendapatkan warisan. Baik. Dan di sini juga sebagai jawaban, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkadang sebagian orang-orang orientalis atau orang liberal, mereka kan suka mengkritik agama Islam. Agama Islam inilah agama yang memicu seseorang itu untuk membunuh. Bagaimana bentuknya? Ya, orang tua akan mewariskan harta untuk anaknya. Nah, ini kan otomatis akan memberikan peluang orang-orang agar segera dia membunuh siapa yang punya harta tersebut, pewaris tersebut, agar dia bisa mendapatkan warisan. Maka kita menjawab, itulah agama yang datang kepada kita, ini agama yang datang dari Allah. Agama yang sempurna. Karena datang dari zat yang maha sempurna, maka segala sesuatunya itu telah terukur. Jadi seseorang ketika dia berniat untuk membunuh seseorang untuk mendapatkan warisan,
Iya, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Ya, jadi apa yang mereka suarakan bahwasanya Islam ini agama mendorong untuk membunuh, jelas ini merupakan sebuah kesalahan, ini sebuah kekeliruan pandangan mereka kepada Islam karena Islam itu datang dengan sesuatu yang sempurna. Kemudian kata Syekh di sini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wal mahdhur huwa ma nuhiya anhu syar'an ala wajhil ilzam ay al muharram. Al mahdhur yang disebutkan di atas, muajilul mahdhuri, al mahdhur adalah apa yang dilarang ya dengannya syariat, apa yang dilarang oleh syariat dari sisi pelaziman, yaitu dari sisi harus dia tinggalkan, atau nama lain adalah muharram. Adapun al-mu'ajalatuhu, mu'ajal yaitu mubadaratu ilaih, yaitu dia bersegera. Ya bersegera untuk melakukan sesuatu yang belum saatnya. Taib. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh, law qala al-musannifu mu'ajilul matlubi qabla ani kana awfa bi bayani umumil qa'idah. Jadi kalau seandainya Syekh menyebutkan dengan lafaz mu'ajilul matlubi, ya seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan sebelum waktunya, maka itu lebih umum, ya lebih baik daripada disebutkan dengan kaidah mu'ajilul mahduri. Ya demikian yang dikomentari oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Baik, kemudian kita masuk ke poin yang selanjutnya. Baik, poin selanjutnya disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, wa in atat tahrimu fi nafsil amal au syartihi fadhu fasadin wa khalal. Taib, wa in atat tahrim, ketika seseorang mendatangi sesuatu yang diharamkan pada nafsul amal, pada zat amalan tersebut, atau pada syarat amalan tersebut, fadhu fasadin, maka amalan tersebut menjadi rusak, ya menjadi fasid, ya atau khalal, atau menjadi jelek, ya tidak dianggap. Taib. Saya baca dulu, insya Allah nanti dengan contoh akan lebih jelas apa yang diinginkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Qala syarih wa faqahullah, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahafidhahullahu taala, dzakara nadhimu rahimahullahu taala qa'idatan ukhra min al-qawaidil manzumati. An-Nadhim rahimahullah menyebutkan satu kaidah yang lain dari kaidah-kaidah, yaitu al-ibadatul waqi'atu ala wajhin muharramin. Ya, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seseorang dari sisi hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala ma fi syar'in nadhim fal murad bil amal fi qauli nafsil amal ay wal ibadat. Ya, dan disebutkan dalam syarah Nazim, yaitu Syekh rahimahullah, beliau selain punya matan, beliau juga punya syarah tersendiri kitab beliau ini. Dan syarah yang kita baca inilah syarahnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah hafizahullahu taala, dan diinginkan oleh beliau wa in atat tahrimu fi nafsil amal, yaitu di dalam ibadah. Akan tetapi ya pembahasan ini seseorang yang mendatangkan perkara yang haram di dalam sebuah ibadah, ya yang ibadahnya itu menjadi rusak, ibadahnya tidak sah, itu bukan hanya dalam poin ibadah saja, akan tetapi juga masuk di dalamnya dalam bab al-muamalah. Ya sebagaimana disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala di sini, lakinnahu fi kitabil akhar, tapi dalam kitab beliau yang lainnya, al-qawaid wal usul al-jami'ah, ya qawaid dan usul jami'ah, beliau memasukkan bab muamalah di sini. Wa huwal ma'rufu inda ahli ilmi fi hadhil qa'idah. Dan ini merupakan perkara yang ma'ruf di kalangan para ulama, bahwasannya perkara yang diharamkan itu ya bukan hanya dalam perkara ibadah saja ibadahnya tidak sah, akan tetapi juga itu di dalam muamalah. Ya, insyaallah akan kita sebutkan contohnya. Wal murad bitahrim, yang diinginkan dengan dosa di sini dengan haram adalah an-nahyu, yaitu larangan. Wa ubbira anhu bi athari an-nashi anhu fal aslu fin nahi anhu litahrim. Ya karena kaidah yang telah kita bahas sebelumnya, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita sebuah larangan, maka hukum asal larangan itu adalah hal
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya ataukah di dalam muamalahnya, ya, maka ini memberikan pengaruh kepada ibadah itu sendiri. Memberikan pengaruh kepada muamalah itu sendiri. Dan apakah seseorang ketika dia mendatangkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya semua tidak sah, muamalahnya tidak sah, atau ya ibadahnya itu sah, muamalahnya itu sah, akan tetapi dia mendapatkan dosa. Inilah yang insya Allah akan menjadi pembahasan kita atau menjadi rincian kita di malam hari ini. Baik, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, وَالنَّحْيُ بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقِ بِالْمُنْحِي عَنْهُ يَرْجِعُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْ أَرْبَةِ أُمُورٍ. Jadi larangan ketika ya dilakukan oleh seseorang dalam ibadahnya ataukah dalam muamalahnya, maka dia kembali kepada 4 hal. Taib. Yang pertama, larinya larangan tersebut kepada zat larangan itu sendiri. Taib. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita segala bentuk kezaliman. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya dosa. Taib. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita mencuri. Taib. Nah, ketika kita mengambil harta hasil curian tadi, taib, harta curian tadi, apakah boleh kita memanfaatkan harta tersebut? Kita tidak boleh memanfaatkan harta tersebut. Kita keluar dulu sedikit. Misalnya, kita datang ke sebuah toko, kita membeli sebuah barang. Berapa harganya? Misalnya 1 juta rupiah. Kita kasih uangnya, kemudian kita ambil barang kita tadi. Ini kan barang sudah jadi milik kita. Ketika barang ini sudah jadi milik kita, kita boleh untuk memakainya. Kita boleh menghadiahkan. Kita boleh menghibahkan. Ya, ini boleh jadi warisan. Dan juga ini boleh dijadikan sebagai rohon, sebagai jaminan. Ya, karena itu barang milik kita sendiri. Setelah kita melakukan barang tadi, maka apa saja yang berketerkaitan dengan barang tersebut dalam hukum syar'i, kita boleh memanfaatkannya. Nah, ketika kita mencuri barang, barang kita curi, dan mencuri adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang tadi kita membeli barang secara halal, kita bisa menikmati segala bentuknya. Maka ketika kita melakukan mencuri tadi, maka haram untuk kita memakan makanan tadi. Haram untuk kita gunakan. Iya, haram untuk kita hadiahkan kepada orang lain. Orang lain haram untuk memakannya. Haram untuk jadi kita hibahkan. Haram untuk kita jadikan warisan. Ya, haram untuk kita jadikan rahon sebagai jaminan. Jadi rentetan-rentetan yang halal menjadi halal. Nah, begitu juga rentetan-rentetan yang haram itu menjadi haram. Taib. Contoh lagi. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita zina. Taib. Nah, ketika seseorang melakukan hubungan pernikahan yang sah dan hasil hubungan tadi lahirlah seorang anak. Ketika lahir seorang anak, maka si anak itu akan jadi haram dari si bapaknya. Ya, dari ibunya. Ya, si anak itu berhak untuk mendapatkan warisan. Si anak itu wajib untuk dinafkahi. Anak itu wajib untuk dididik. Ada konsekuensi-konsekuensi syariat ketika lahirlah seorang anak dari rahim seorang ibu dengan pernikahan yang sah. Akan tetapi ketika seseorang melakukan zina, hal yang diharamkan oleh Allah, dan ini perbuatan zalim, ya perbuatan zalim, ya. Nah, anak yang lahir tersebut dia nggak berhak untuk mendapatkan warisan. Iya, dia nggak berhak untuk mendapatkan perwalian. Iya, dan dia juga tidak wajib nafkah karena tidak ada konsekuensinya di situ dari si laki tadi yang melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan di luar nikah. Iya, dan jelas ini menzalimi si anak tadi. Kalau orang-orang barat hari ini mereka mengatur ya untuk menjaga anak, ya memberikan hak azazi kepada anak, maka Islam sudah berbicara ribuan tahun yang lalu. Di antara bentuknya adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan kepada kita perzinaan untuk menjaga si nasab tadi.
Menjaga anak tadi agar dia punya bapaknya, dia punya walinya, dia punya orang yang bertanggung jawab kepadanya. Tapi ketika dia melakukan sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Ya, maka tidak ada konsekuensi apapun dalam syariat. Ya, atau kebanyakannya tidak ada konsekuensi dalam syariat dari anak hasil haram, anak hasil zina tadi. Siapa yang berbuat zalim? Anak yang nggak berbuat dosa. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, bapaknya meyahudikannya, menasranikan, dan memajusikannya. Jadi semua itu kesalahan kembali kepada si bapaknya. Baik. Contoh yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita syirik. Demikian juga Rasulnya. Ya, misalnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Man halafa li ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang seseorang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ya, misalnya seorang berkata, "Demi Ka'bah, demi amanah, demi fulan, saya akan melakukan ini dan ini." Iya. Nah, apa yang dia bersumpah tadi dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka di situ dia tidak boleh menunaikannya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang berbau syirik di situ. Dia bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksudkan oleh para ulama apabila larangan itu kembali kepada zat larangan itu sendiri. Taib. Nah, kemudian ada larangan yang itu kembali kepada rukun. Apakah kepada rukun ibadah ataukah kepada rukun yang sifatnya muamalah? Taib. Misalnya, dari rukun ya, misalnya kita bahas dulu syaratnya misalnya, rukun dan syarat. Syarat sahnya sholat ya itu sampai masuknya waktu. Itu syarat sahnya sholat, sampainya waktu. Nah, ketika dia mendatangkan syarat dalam sholat tadi, belum tibanya waktunya, apakah syarat sholatnya itu sah? Sholatnya nggak sah. Ya, karena dia tidak mendatangkan sebuah perintah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Taib. Nah, begitu juga misalnya seseorang dalam melakukan muamalah. Ya, melakukan muamalah. Ketika dia melakukan jual beli, taib, dia melakukan jual beli. Nah, uang yang dia gunakan dalam jual beli tadi, dia pakai uang hasil curian. Hasil curian dia beli barang tadi. Taib. Nah, sekarang hasil curian yang dia gunakan tadi, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kembali nggak kepada asal atau syarat daripada sahnya jual beli? Seseorang ketika dia menjual ataukah dia membeli adalah barang miliknya sendiri. Ya, atau orang-orang yang dia wakilkan kepadanya. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya tidak boleh engkau menjual sesuatu apa yang kau tidak miliki. Ya. Nah, dia menjual barang yang dia tidak miliki di hasil curian atau dia membeli sesuatu barang dari uang curian. Taib. Maka jual belinya itu tidak sah. Taib. Hasil curian ya, dia beli mobil, dia curi motor, dia curi mobil, kemudian dia jual barang tadi. Mobil tadi dia jual. Motor tadi dia jual. Taib. Rasulullah mengatakan jangan kau menjual sesuatu apa yang kau tidak miliki. Taib. Nah, ketika si A tadi, misalnya dia membeli dari uang yang halal, tetap juga itu jual belinya muharram. Ya, jual belinya nggak sah. Ya, dia harus mengembalikan mobil tadi dan kemudian dia harus menyerahkan uang kembali. Dan dalam hukum dunia, dalam undang-undang kita di Indonesia, itu dianggap sebagai pendampung barang curian. Dan orang yang menampung barang curian itu hukumnya lebih berat ya daripada si pencuri itu sendiri. Nah, sebelum hukum negara berbicara, hukum Islam sudah berbicara ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu. Nah, juga misalnya kembali kepada akad muamalah. Kita ketahui bahwasanya syarat sah pernikahan adanya seorang laki-laki dan adanya seorang perempuan. Itu syarat sah nikah. Taib. Nah, kemudian setelah selesai pernikahan, ternyata laki-laki atau si perempuan yang dinikahkan tadi sudah ada ijab dan qabulnya, sudah ada maharnya, ada walinya. Taib, ada walinya. Semuanya sempurna. Tetapi ketika dia melakukan pernikahan, selesai akad nikah tadi,
Ya, si perempuan itu ternyata perempuan jadi-jadian. Dia laki-laki ya yang ya berpenampilan perempuan. Nah, dalam kondisi seperti ini, para hadirin dan hadirat, sah nggak nikahnya? Sah nggak nikahnya? Nikahnya nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena itu kembali kepada syaratnya pernikahan, adanya laki-laki dan perempuan. Nah, ketika dia melakukan pernikahan dengan model cara seperti yang kita sebutkan tadi, maka nikahnya nggak sah. Harus dibatalkan, walaupun sudah ada wali. Walaupun sudah diserahkan mahar. Taib. Nah, selanjutnya, ada seorang laki-laki, dia nodor seorang perempuan. Ketika dia nonton perempuan tadi, Masya Allah, kelihatan badannya lebih tinggi, hidungnya mancung, taib, dan kemudian, Masya Allah, wajahnya kelihatan cantik lah. Nah, setelah akad pernikahan selesai, akad nikah selesai, kemudian, ya semua make upnya sudah dicopot, ternyata hidungnya pesek, orangnya pendek. Dan orangnya orang yang sama yang dia lihat ketika dia nazar. Berarti perempuan tadi melakukan kebohongan, dia melakukan kedustaan. Dia menghias sesuatu apa yang dia tidak punya. Maka dalam kondisi seperti ini nikahnya tetap sah. Tetapi apa? Dia berdosa. Dia berdosa. Baik. Nah, dari contoh-contoh yang saya sebutkan para hadirin, kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Sebuah larangan ketika dilakukan oleh seseorang, bisa saja larangan apa? Bisa saja ibadah dan muamalah itu sah, ya. Dan bisa saja muamalah ataukah ibadah itu tidak sah dan dia juga berdosa. Ada hal yang dia sah tapi dia cuma berdosa. Itu kembali kepada apakah larangan itu kembali kepada zatnya ibadah atau zatnya muamalah, kembalikah kepada syaratnya ibadah ataukah rukun ibadah ataukah syaratnya muamalah ataukah syarat atau rukunnya muamalah. Tetapi kalau seandainya dia itu tidak kembali kepada syarat, tidak kembali kepada rukun, tidak kembali kepada zat larangan itu sendiri, tapi kembali di luar daripada ibadah itu sendiri, maka ibadah dan muamalahnya itu sah, akan tetapi dia berdosa. Taib. Misalnya, seseorang, contoh lagi, membeli barang. Taib. Uangnya uang yang halal. Barangnya juga adalah miliknya dia, halal untuk dia jual. Halal untuk dia jual. Taib. Kemudian, tetapi barangnya ini najis. Dalam arti kata barang ini dipuji setinggi-tingginya. Ini barang luar biasa. Nggak ada barang model seperti ini. Orang jual kecuali hanya saya saja yang jual. Atau ada orang lain yang pura-pura dia yang membeli barang ini. Ya, tetapi untuk menyemangati kita agar kita membeli barang tadi. Dia nggak ada tujuan sama sekali membeli barang tadi. Tapi tujuannya untuk memperindah barang ini agar kita punya semangat untuk membeli. Ini namanya bin najash. Kemudian saya beli barang tadi. Saya beli barang tadi. Ini barang yang halal, uangnya juga uang yang halal. Ya, barangnya jelas. Ini barangnya misalnya, akan tetapi ada najis. Dipuji barangnya terlalu berlebihan. Ya, atau didatangi orang-orang yang memang tidak niat untuk membeli, tapi dia puji barang tersebut supaya saya bersemangat untuk membeli barang tadi. Nah sekarang para hadirin, sah nggak saya beli barang tadi? Nah, siapa yang bisa jawab? Sah nggak barangnya? Nah, ada yang bisa jawab? Sah nggak? Nah, Abi Nah, Yahya, Abi Yahya. Sah, sah. sah. Tapi dia Tapi dia berdosa atau berdosa tidak? atau tidak? Apa Zat? Berdosa atau Berdosa enggak atau dia enggak aja? dia? Eh, berdosa. 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 Kenapa, Hmm. kenapa Kenapa dianggap sah? dianggap sah? Barangnya itu apa ya? Atau Atau kenapa? lewat. Karena Karena tidak tidak kembali kembali itu kepada syarat jual beli ataukah rukunnya jual apa syarat sah jual beli atau tidak kembali kepada zat daripada larangan tersebut. Tapi itu di luar daripada larangan tadi. Taib, contoh lagi. Ya, dengan contoh bisa lebih jelas apa yang ingin kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan jual beli.
Ya ketika sudah dikumandangkan adzan Jumat. Jelaskan datang larangannya di sini kan. Dan kemudian dia melakukan jual beli ketika waktu Jumat tadi. Dia melakukan jual beli. Taib. Nah, sekarang dalam kondisi seperti ini, sah nggak dilakukan jual belinya? Jual belinya nggak sah. Karena telah datang larangan dari zat daripada jual beli itu sendiri. Taib. Sebagaimana juga tidak sah, seorang wanita yang masih dalam keadaan masa iddah, dia masih dalam masa iddah, dengan laki-laki sudah diceraikan, kemudian dia dinikahkan oleh perempuan, oleh laki-laki yang lainnya. Taib. Maka dalam kondisi seperti ini, ya dia telah mendatangi sebuah larangan yang itu kembali kepada syaratnya sebuah ibadah, syaratnya sebuah muamalah yang mana perempuan tadi bukanlah istri orang lain dan bukan daripada wanita yang dicerai belum yang masih dalam masa iddah. Nah, ketika dia melakukan pernikahan dalam masa iddah, maka nikahnya itu batal. Nikahnya itu harus dipisah antara laki-laki dan perempuan tadi kalau mereka dua-duanya tahu dalam kondisi perempuan itu masih dalam keadaan masa iddah dan dia tetap menikahi maka itu adalah zina. Yaitu adalah zina. Taib. Nah, contoh yang lainnya, orang-orang yang mereka melakukan ya menyembelih. Menyembelih kan ibadah ya. Taib, menyembelih. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku, sembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dia menyembelih hewan ya untuk Allah yang hewan itu ya dia curi hewannya tadi, dicuri. Tapi apakah menyembelih yang dia lakukan itu sah? Ya, maka kita katakan tidak sah. Kenapa tidak sah? Ya, karena menyembelih itu adalah ibadah maliyah. Ibadah yang seseorang keluarkan dari harta. Nah, ketika dia mencuri hewan tadi, maka kembali kepada zat ibadah tadi yaitu harta. Maka ibadahnya nggak sah dan dia berdosa. Tetapi kalau seandainya dia menyembelih hewan, hewannya adalah dia beli pakai uang yang halal. Tapi akan tetapi pisau yang dia gunakan untuk menyembelih hewan tadi itu dari pisau hasil curian. Tapi maka kita katakan sembelihannya sah, tetapi dia berdosa karena menyembelih dari hasil curian tadi. Kenapa? Karena tidak kembali kepada syarat sah, tidak kembali kepada rukun dari menyembelih tadi. Tapi ketika tidak kembali kepada syarat larangan tadi dan juga tidak kembali kepada rukun dan zat daripada ibadah tadi, maka dia berdosa, tetapi ya apa yang dia persembahkan itu sah. Nah, sekarang seseorang melakukan ibadah haji, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, dari uang hasil curian. Ya, dia gunakan haji dari uang hasil curian. Apakah hajinya sah atau tidak sah? Maka ini harus dikembalikan. Haji itu ibadah maliyah ataukah ibadah badaniyah? Saya ulangi, haji itu apakah ibadah maliyah ataukah ibadah badaniyah? Nah, kalau seandainya haji itu adalah ibadah maliyah, ya, dia menaik haji dengan uang yang haram, maka hajinya tidak sah, wajib dia mengulangi haji kembali. Tapi kalau seandainya haji itu adalah ibadah badaniyah, ibadah badan, ya, dan kemudian dia naik haji dengan hasil uang curian, maka hajinya itu sah, ya, tetapi dia berdosa. Karena tidak kembali kepada larangan, ya, tidak kembali kepada zat larangan ibadah itu sendiri. Tetapi itu sesuatu yang di luar ibadah. Nah, contoh lagi, seseorang wajib syarat wajib untuk dia memakai baju. Wajib dia memakai baju. Ini syarat sahnya sholat. Kemudian baju yang dia gunakan semuanya sutra, seluruh tubuhnya sutra. Iya, seluruh tubuhnya sutra. Dia gunakan sholat. Allahu Akbar. Apakah sholatnya itu sah? Maka itu kembali kepada syarat. Syarat ibadah itu menutup aurat. Nah, ketika dia memakai seluruh bajunya dari sutra, ini dikhawatirkan al-qaul sebagian para ulama sholatnya tidak sah. Tapi kalau seandainya misalnya dia memakai baju sutra, ya, yang mana baju sutranya itu misalnya di atas badannya. Kalau seandainya tidak ada sutra
sutra itu telah menutupi aurat dalam sholatnya, maka wallahu a'lam bisawab, sholatnya tetap sah, akan tetapi dia berdosa. Taib. Dan demikian juga seseorang yang dia sholat, ya para hadirin hadirat, di tanah hasil curian atau di tanah hasil sengketa, yang itu bukan jelas miliknya. Ini perkara dipersesikan oleh para ulama Islam. Ada sebagian para ulama mengatakan sholatnya itu sah. Ada sebagian para ulama mengatakan sholatnya itu tidak sah. Baik, saya ulangi kembali, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kaidah yang sedang kita bahas ini, ketika seseorang mendatangkan larangan, yang apabila larangan itu kembali kepada inti zat larangan tersebut di dalam ibadah atau muamalah, apakah itu kepada rukun dan syaratnya, ya, maka ibadah dan muamalahnya tidak sah dan dia berdosa. Tetapi kalau seandainya seseorang membuat larangan, yang larangan itu di luar dari syarat, di luar daripada rukun ibadah, di luar daripada inti larangan kepada ibadah dan muamalah tersebut, maka dia berdosa, ibadah dan muamalahnya tersebut sah. Tapi dia berdosa. Jelas ya? Sebagaimana disebutkan oleh Syekh hafizahullah ta'ala di sini, fa idza raja'an nahyu ila wahidin min al-umuri thalatha al-ula fa innahu yarji'u ala al-fi'l bil fasad wal butlan. Nah, kalau seandainya larangan itu kembali kepada tiga perkara, zatnya ibadah, rukun ibadah, syarat ibadah, zat muamalah, rukun muamalah, syarat muamalah, maka itu rusak daripada ibadah dan muamalahnya. Fa idza raja ila al-amri rabi. Nah, kalau seandainya kembali kepada poin yang keempat, yaitu sesuatu yang itu tidak ada keterkaitannya dengan ibadah, sesuatu yang tidak ada keterkaitannya dengan muamalah dalam syarat, dalam rukun, maka ibadah dan muamalahnya itu sah, akan tetapi dia berdosa. Nah, wallahu taala alam bisawab. Para hadirin dan hadirat, kita masuk kepada bab yang baru. Tapi karena memang pembahasannya tidak panjang, tapi sebelum kita masuk bab yang baru, saya khawatir bab yang pertama dan bab yang kedua terlalu banyak materinya. Jadi saya buka dulu sesi tanya jawab, dan dari waktu yang tersisa nanti baru saya baca kembali kaidah yang baru, wa mutlifun mu'dhi laisa yadmanu ba'da difa'i billati ya ahsan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan kepada kita semua. Semoga bisa kita pahami dengan baik dan bisa diamalkan dalam keseharian. Baik para ikhwan dan akhwat, sebagaimana yang Ustaz sampaikan bahwa kita akan buka terlebih dahulu sesi tanya jawab terkait apa yang sudah disampaikan dari bab-bab satu dan dua. Mungkin dari ikhwan ada yang atau apa tadi yang ingin bertanya kepada Ustaz, kami silakan. Ya silakan ikhwan. Apakah ada? Sepertinya belum ada Ustaz. Baik, di YouTube ada pertanyaan, Imam? Belum. Baik, kalau tidak ada, sambil kita menunggu soal, atau sebelumnya, paham ya materi yang sedang kita bahas? Ya, insya Allah paham Ustaz. Baik, Gimana F1 jemaah? paham ya? Ya, insya Allah paham Baik, Ustaz. kita masuk ke dalam bab yang baru yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Qala Syekh rahimahullahu taala, wa mutlifun mu'dhi laysa yadmanu ba'da difa billati ya ahsan. Yaitu kerugian, ya, kerugian yang terjadi pada sesuatu itu tidaklah dia harus menggantikannya setelah dia menghalau itu dengan cara yang paling terbaik. Apa maksudnya? Saya baca dulu. Dzakara nadhimu rahimahullah qaidatan ukhra. Ya, Nadhim rahimahullahu taala menyebutkan kaidah yang lainnya.
Man atlaf syai'an, barang siapa yang seseorang merusak sesuatu, ya di dalam ya bentuk dia menghindari kemudaratan dari sesuatu tersebut, maka tidak ada domon baginya setelah dia ya menolaknya dengan cara yang paling terbaik. Misalnya ada seekor kambing atau seekor unta ya yang unta atau kambing tersebut ingin menyerang dia misalnya. Nah, ketika dia serang, ya dia halau kambing tadi atau dia halau dari unta tadi yang ingin menyerang dia. Taib. Nah, kemudian cacatlah unta tadi atau cacatlah kambing tadi atau bahkan dia mati. Taib. Maka dalam kondisi seperti ini tidak ada kewajiban bagi saya untuk membayar apa saja kerusakan yang terjadi pada hewan tadi. Taib. Tetapi kalau seandainya misalnya ada ayam masuk ke rumah kita atau kucing masuk ke rumah kita, yang kita bisa misalnya ya kita usir dia, dia akan pergi. Tapi kita ambil batu, kemudian kita lempar ayamnya, kita lempar kucingnya, kemudian mati. Maka dalam kondisi seperti ini harus apa? Dia harus mendomonnya. Dia harus membayarnya. Karena apa? Karena ada cara yang lebih ringan yang dia lakukan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari kejelekan tadi. Akan tetapi dia gunakan cara yang paling berat yang kemudian memudaratkan hewan tadi mati. Taib. Nah, apalagi misalnya hewan tadi tidak ada sama sekali memberikan gangguan kepada kita. Kita bawa mobil, seperti pernah kita contohkan pada pertemuan yang lalu. Kita bawa mobil, iya, dan kemudian qadarullah masyafa'al, ya mobil kita keseret, ya setirnya keseret karena kita ingin lari atau ingin menghindar dari sesuatu yang kemudian kita tabrak kandang kambing atau kandang ayam atau kandang sapi yang kemudian menikmati beberapa ekor sapi dan beberapa ekor ayam, maka dalam kondisi seperti ini wajib untuk kita bayar segala bentuk kerusakan-kerusakan yang terjadi. Tip. Dan juga masuk dalam bab ini, para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah, kita ketahui bahwasannya orang-orang Khawarij ya itu mereka boleh diperangi. Dan boleh diperanginya orang-orang Khawarij itu perlu diketahui bukan karena mereka murtad, bukan. Akan tetapi diperanginya orang-orang Khawarij ya ketika mereka mengangkat senjata kepada kita. Kalau mereka tidak mengangkat senjata, maka tidak boleh diperangi mereka karena mereka tidak kafir. Mereka muslim. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan khutbah. Yang isi khutbahnya ketika beliau menyampaikan khutbah tersebut ada seorang Khawariji berkata, "La hukma illa lillah." Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, "Kami tidak memerangi kalian sampai kalian memerangi kami." Taib. Kami akan memberikan kepada kalian harta rampasan perang kalau seandainya kalian berperang bersama kami. Ya, dan yang ketiga, kami tidak melarang kalian untuk berniaga di mana saja dari pasar-pasar muslimin. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang Khawarij itu dia dikafirkan oleh para sahabat Nabi SAW walaupun mereka mengkafirkan para sahabat. Dan orang Khawarij itu mereka akan dihilangkan nyawanya mereka kalau seandainya mereka memerangi kita. Kalau mereka tidak mengangkat senjata, tidak memerangi kita, maka kita tidak perangi mereka. Ya, apa caranya? Mereka didakwahkan. Mereka dinasihati sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pada waktu itu mengutus siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, begitu juga sekarang, misalnya ada para demonstrasi yang mereka melakukan demo. Apakah kemudian kita mengatakan para demonstrasi ini khariji yang kemudian halal darahnya mereka? Boleh kita bunuh langsung ditrentetin pakai AK-47, AK-47 semuanya ini khawarij semuanya, nggak bisa kayak gitu. Iya, dia dicari dulu mana yang paling ringan untuk mereka. Mana yang paling ringannya. Iya, dan polisi itu sudah ada SOP sendiri. Bagaimana cara untuk menghalau mereka yang membuat keributan atau melakukan demonstrasi. Ya mungkin pertama di awalnya ya silakan yang mau demonstrasi sampai waktu jam sekian.
Ketika jam sekian juga memang mereka nggak mau bubar misalnya, ya sudah mungkin disiram pakai gas air mata. Ya, yang penting kerusakan yang dibuat itu harus dulu digunakan cara yang paling ringan. Nggak boleh kemudian langsung bunuh-bunuh saja. Karena itu, nah, seorang muslim haram darahnya ditumpahkan, nggak boleh. Ya, kapan kita boleh membunuh mereka? Ketika tidak ada cara, ya dalam mempertahankan nyawa kita, kecuali dengan cara membunuh mereka, maka dalam kondisi seperti ini dibolehkan. Tapi kalau ada cara yang lebih ringan, cara yang lebih baik, yang bisa kita lakukan, maka cara yang lebih baik tersebut kita lakukan. Atau misalnya datang seorang maling, pencuri, masuk ke rumah kita, ke dalam hadis disebutkan, kalau pencuri itu masuk kan boleh dibunuh. Maksudnya boleh dibunuh di sini bukan dibunuh nyawanya. Iya, kalau memang bisa kita gertak dia lari, udah dia pergi. Atau bisa kita ikat, kita bawa kantor polisi. Iya, jangan mentang-mentang masuk pencuri ke rumah kita ambil lehernya lalu kita sembelih. Nggak bisa hal seperti ini. Jadi semuanya itu ada aturan-aturan yang diatur dalam agama kita. Ya, tidak boleh sembarangan seseorang, ya apalagi berketerkaitan dengan darah seseorang. Maka itu hukumnya haram dalam agama ini. Ya, jangankan kita berbicara nyawanya manusia, nyawa manusia seorang muslim, nyawa orang kafir sekalipun nggak boleh sembarangan kita tumpahkan. Ya, nggak boleh seseorang membunuh para pendeta ketika terjadi perang antara Islam dengan orang kafir. Nggak boleh kita membunuh para pendeta yang mereka nggak terlibat dalam peperangan. Nggak boleh kita membunuh biarawati yang mereka sibuk dalam gereja-gereja mereka. Nggak boleh kita menghancurkan gereja-gereja tempat ibadah mereka yang itu mereka tidak ikut terlibat dalam peperangan. Nggak boleh. Nah, apalagi seorang yang masih muslim, yang masih mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan kemudian mereka masih menegakkan salat, mereka masih berpuasa, mereka masih mencintai Nabi SAW, akan tetapi mereka membuat kemungkaran-kemungkaran, maka sejauh itulah kita berlepas diri dari mereka. Dan kapan darah mereka itu menjadi halal? Ketika tidak ada cara lagi untuk menghalangi dari kemudaratan yang mereka lakukan, kecuali dengan membunuh mereka, maka ini cara yang paling terakhir. Adapun di awal perkara yang kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan dengan mereka, maka tidak boleh nyawa mereka itu dihilangkan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, ini saya artikan saja, ini karena keterkaitannya dengan nahwu, ya, kaitannya dengan bahasa Arab. Wa al tufidu kulla fil umumi fil jamil afrodi kal alimi. والنكرة في سياق النفي تؤتي الأمومة أو سياق النحي كذا من وما تفيدان معا كل أموم يا أخي فاسمعا ومثله المفرد إذ يضاف فافهم حديث الرشد ما يضاف. Ya, al ini yufidu kul, ya, yufidu kul yaitu keseluruhan. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr. Seluruh manusia itu dalam keadaan merugi. Siapa saja, orang Arab kah, orang Ajam kah, semua manusia. Karena al di sini menunjukkan kepada keumuman seluruh afrod-afrod yang ada. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan merugi. Nah, kemudian siapa dikecualikan oleh Allah? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hukum asalnya semua manusia itu dalam keadaan merugi dengan lafaz innal insana. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keumuman tadi beberapa afrod yang khusus. Itu orang yang beriman kepada Allah, orang yang beramal soleh, orang yang bersabar, dan orang yang mereka bertakwa, bersabar. Innal insana lafi khus illal ladzina amanu. Orang beriman wa amilus solihati wa tawassaw bil haq. Orang yang berwasiat kepada kebenaran dan berwasiat kepada kesabaran. Nah, berarti selain daripada empat manusia ini masuk dalam keumuman innal insana lafi khusr. Mereka semua dalam keadaan merugi. Begitu juga wan nakiratu fi siyaqin nafi. Ya, nakirah dalam siyak an-nafi. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha la yusyrika bihi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Taib. Kata para ulama, ayyushraka bihi ini kalau ditakwil dengan masdar jadinya syirkan. Jadi kalimatnya innallaha la yaghfiru syirkan. Dan syirkan adalah kalimat nakirah. Ketika kalimat nakirah
itu di depannya didahului oleh an-nahi ataukah at-talab, ya, atau an-nafi, maka itu menunjukkan keumumannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dosa syirik yang mana? Apakah hanya syirik besar saja ataukah juga masuk dalamnya syirik kecil? Bohir daripada ayat Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi, karena konteksnya di sini adalah nakirah dilalui oleh an-nafi an-nahi at-talab, maka itu menunjukkan keumuman, berarti masuk dalamnya syirik besar dan juga masuk dalamnya syirik kecil. Demikian disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hati-hati ya dari syirik kecil, karena di dalam ya konteks ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalamnya masuk dalamnya syirik kecil dan juga masuk dalamnya syirik besar. Ya, nah siapa saja yang mereka mati dalam keadaan berbuat syirik besar, syirik kecil ya, dalam keadaan dia tidak sempat bertobat daripada syirik kecil tersebut, maka dia itu pasti masuk neraka. Ya, seseorang dia punya ria, dia sum'ah, ya dia ingin didengar apa yang kelebihan-kelebihan yang dia punya, ingin mendapatkan sanjungan dari manusia. Ya kalau seandainya dia tidak bertobat dari dosa-dosa seperti ini, alal qaul sebagian para ulama dari konteks ayat yang kita sebutkan tadi, dia itu pasti masuk neraka. Cuman yang membedakannya, orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik besar, dia kekal di neraka selama-lamanya. Tapi orang yang mereka berbuat syirik kecil, mereka pasti masuk neraka. Namun ada saatnya mereka akan ditarik kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau punya dua pendapat. Sebagian pendapat beliau mengatakan bahwasanya orang mati dalam syirik kecil pasti masuk neraka. Ada sebagian pendapat, ada qaul beliau mengatakan itu di bawah dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala seperti dosa-dosa yang lainnya. Namun dari konteks ayat yang kita sebutkan tadi, an-nakirah yang dilalui oleh an-nafi atau an-nahi atau at-talab, itu menunjukkan keumuman, berarti keumuman masuk dalamnya syirik kecil dan juga masuk dalamnya syirik besar. Iya dan billah. Iya. Dan juga ya kadzalika man wa ma. Ya, man. Misalnya Allah mengatakan, nah, man amila salihan min dzakari au untha. Barang siapa yang mereka beramal soleh, siapa saja yang mereka beramal soleh, apakah dia orang Arab, apakah dia orang Ajam, ya, apakah dia pejabat, ataukah dia masyarakat jelata, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, siapa saja, apakah dia keturunan Nabi, dia bukan keturunan Nabi, yang beramal soleh, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan juga dia akan dibalas di akhirat kelak dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mengambil lafadznya? Dari kalimat man. Ya, dari kalimat man. Begitu juga kata Syekh wama, ya, begitu juga kalimat ma. Tufidani ma'an. Ya, ini memiliki makna yang sama. Kulul umumi. Dia masuk dalamnya kulla umumi. Dia masuk dalam keumuman. Ya. Ya ukhayya fasma'a. Wahai saudaraku, maka dengarlah. Wa mithluhum al-mufradu idh yudhafu fafham hudita rusyda ma yudhaf. Demikian juga sebuah kalimat yang mufrad kemudian dia diidhofahkan. Ya, sebuah kalimat yang mufrad diidhofahkan, maka ini juga menunjukkan keumuman. Ya, maka semuanya ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, nah menunjukkan keumuman semua lafadz yang apa yang diinginkan itu masuk ke dalamnya. Jadi kalau ditanya misalnya, dari mana kamu bisa mengetahui bahwasanya ayat ini menunjukkan orang Arab atau orang aja masuk semuanya di sini? Maka kita katakan lafadz man, misalnya contoh kita sebutkan tadi menunjukkan keumuman. Ya, adapun kalimat mufrad yang diidhafakan saya nggak bisa hadirkan. Tapi banyak sekali kalimat-kalimat disebutkan dalam nas, ya disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mendapatkan kalimat mufrad yang kemudian dia diidhafakan, maka ini menunjukkan keumumannya. Nah ini semuanya kenapa dibahas dalam kitab Qaidul Fiqhiyah? Karena pembahasan Qaidul Fiqhiyah itu kembali kepada nas Al-Quran dan Sunnah. Yang kemudian seseorang akan bisa memahami dari Al-Quran dan Sunnah tadi, maka di antara caranya dia harus memahami bahasa Arab. Dia harus memahami lafaz-lafaz Arab. Maka di sana para ulama kita ya menyusun kalimat-kalimat mana dalam bahasa Arab ini. Di antaranya Ibnu Hisham rahimahullah
Beliau menulis sebuah kitab berjudul Mughni Labib, yang kalau kita belajar kitab Tuhfatus Saniyah atau kitab Mutamimah atau kita belajar Qatrun Nada ataukah Alfiyah Ibnu Malik, maka dimulai daripada al-kalam. Al-kalam huwa lafdzul murakkabul mufidu dan seterusnya. Ya, dan kalam itu ada isim, ada fil, ada huruf. Tetapi dalam kitab Mughni Labib miliknya Ibnu Hisham rahimahullah, beliau mengurutkan dengan huruf hijaiyah. Misalnya huruf alif. Alif dalam bahasa Arab itu apa saja? An, in, anna, inna. Iya, anna maknanya apa saja. Begitu juga huruf ba. Huruf ba dalam bahasa Arab apa saja? Ada ba al-qasam, ada ba bermakna huruf jar, ada ba musahabah, ada ba tab'idiyah, dan seterusnya. Ya, itu semua dibahas oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala dalam kitab Nahwu, dalam kitab Mughni Labibnya beliau, dan itu tentunya ada sisi keterkaitan dengan cara kita memahami nas dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Ya, dari mana kita bisa menunjukkan bahwa ini umum? Oh, ini ayatnya dari demikian. Ya, ayatnya menunjukkan keumumannya. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas la yutimul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani tartafi. Ya, tidak akan sempurna sebuah hukum sampai terkumpul padanya semua syarat-syarat dan semua mawani-mawani ya di dalam hukum tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik, fiikum barakallahu Ustaz wa jazakallahu khairan atas ilmunya yang disampaikan kepada kita semua. Eh, Baik, dengan ini para ikhwah dan akhwat yang semoga memuliakan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi para jamaah yang memiliki pertanyaan disampaikan, kami berikan kesempatan untuk bisa menyampaikannya secara langsung atau bisa dituliskan kepada kami. Baik, Ustaz, sini ada satu pertanyaan yang masuk karena akan dibacakan Ustaz via chat. Bismillah. Penanya mengatakan, apakah doa keburukan yang kita panjatkan untuk orang yang menzolimi kita, doa itu akan kembali ke kita, Ustaz? Baik, para hadirin hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, wattaqu da'watul madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takutlah engkau dari doa orang-orang yang terzolimi, karena tidak ada di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala hijab. Ya, dari hadis ini menunjukkan kepada kita orang yang mereka terzolimi dan kemudian dia mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut, maka ya doa itu diijabai oleh Allah dan menunjukkan bolehnya seseorang berdoa demikian. Ya, dan ternukilkan dari sebagian para salaf, di antaranya dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau pernah dituduh dengan sebuah tuduhan-tuduhan yang kemudian ya beliau radhiyallahu taala anhu mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doanya. Di mana laki-laki tersebut yang mendolimi dan memfitnah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu di masa tuanya, dalam keadaan dia sudah tua renta, ya dia sudah tua renta, dalam keadaan bulu matanya itu sudah jatuh dan kerjaannya adalah mengganggu wanita di jalanan. Taib. Ini kalau seandainya kita itu dizolimi. Taib. Tetapi kalau seandainya kita mendoakan kebaikan kepada dia, maka itu lebih baik. Kalau memang seandainya orang itu diharapkan kebaikan darinya. Akan tetapi kalau seandainya kita juga mendoakan kejelekan, tidak ada masalah. Karena ini sesuatu yang sudah terriwayatkan dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Baik, barakallahu fiik Ustaz wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini Ya. tentang masalah waris, Ustaz. Ya. Baik. Apakah seorang suami yang telah bercerai dan hartanya sudah menjadi milik istri dan anak-anaknya, apakah dia bisa mendapatkan warisan? Baik, kalau seandainya si istri sudah diceraikan, ya, dan bukan dengan hal yang sedang kita bahas tadi, ada orang yang sakit, si suami sakit dan kemudian si suami tersebut
menceraikan istrinya dengan maksud dan tujuan supaya tidak mendapatkan warisan, ya maka ini dia tetap mendapatkan warisan. Tapi kalau seandainya si suami memang menceraikan si perempuan tadi, ya dan apalagi masa idahnya itu sudah selesai, ya maka itu sudah menjadi orang asing baginya. Dan kalau seandainya itu sudah menjadi orang asing yang baginya, maka dia sama seperti orang lain yang tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Adapun anak, adapun anak, ya selama anak itu tidak murtad dari agamanya Allah, walaupun si ibunya sudah diceraikan, maka itu tetap menjadi anaknya. Yang si anak itu berhak untuk mendapatkan warisan dari si bapaknya tadi. Nah, kalau seandainya misalnya hartanya sudah berpindah dari harta si bapak yang sudah meninggal berpindah kepada anaknya, dan kemudian anaknya itu meninggal, maka tentunya si ibunya tadi yang sudah diceraikan oleh si suami tadi, dia mendapatkan warisan. Warisannya bukan warisan asal daripada suaminya, tapi warisan itu karena hartanya sudah berpindah kepada anaknya, dan anaknya meninggal, dia mendapatkan warisan dari anaknya tadi, bukan dari si suaminya. Jadi ketika sudah putus hubungan pernikahan, maka sudah putuslah warisan tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Iya, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fiik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Nah, dari live YouTube kita, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustadz tentang tadi yang Ustadz jelaskan mengenai haji secara batin dan secara zahir dengan harta yang haram. Maksudnya ya, amalan zahirnya diterima atau amalan hatinya diterima. baik. Tadi kita menyebutkan bahwasannya haji, apakah dia amalan maliyah atau badaniyah? Itu saya bahas tadi. Apakah haji itu adalah ibadah harta atau ibadah badan? Ya misalnya seseorang sholat, Allahu Akbar. Ya sholat itu ibadah apa? Ibadah badaniyah kan? Ibadah badan. Baik. Kemudian dia menyembelih. Menyembelih itu apa? Ibadah berbentuk harta. Karena dia membeli hewan, ya kemudian hewan itu dia sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang haji itu apakah dia ibadah badaniyah ataukah dia ibadah maliyah? Ada sebagian ulama mereka mengatakan itu ibadah badaniyah bukan ibadah maliyah. Ada sebagian ulama mereka mengatakan itu adalah ibadah maliyah bukan ibadah badaniyah. Ibadah maliyah dan ibadah badaniyah dua terkumpul di dalamnya. Nah, orang yang mengatakan bahwasanya itu adalah ibadah badaniyah bukan ibadah maliyah, maka ketika dia berhaji hajinya sah tapi dia berdosa. Tapi kalau yang mengatakan bahwasanya haji itu adalah ibadah harta karena dia mengeluarkan harta, dia harus begini, dia mengeluarkan keperluan-keperluan dan sebagainya. Ini menunjukkan selain badan yang harus dia keluarkan juga harta harus dikeluarkan. Maka dalam kondisi seperti ini orang yang mereka menggunakan uang haji dari uang curian atau korupsi dan lain sebagainya, maka hajinya itu tidak sah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya berikutnya. Sudah ada yang angkat tangan di sini, Ummu Amar. Kami persilakan Ummu Amar bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Ya, jazakumullahu khairan Ustadz Agung. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Sebenarnya materinya agak cepat Ustadz tadi dijelaskan. Oh, cepat makanya. Iya, Apa? eh, tapi nggak apa-apa. Nanti kan ada murojaahnya dari recordingnya bisa Ya. kita simak kembali. Jazakumullahu khairan Ustadz. Pertanyaannya Ustadz, yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon Waalaikumsalam. nasihatnya. Ketika saya sudah dewasa dan sebenarnya sudah menjelang tua, Ustadz, saya baru mengetahui bahwa saya ini adalah anak haram, hasil zina antara orang tua saya. Tapi saya sudah mendapatkan warisan dari ayah saya. Dan ini secara syariat sudah jelas bahwa saya anak haram yang tidak bisa menerima warisan dari ayah saya. Bagaimana cara mengembalikannya Ustadz? Karena di antara ahli warisnya memang sudah meninggal dan sudah dicari ada yang sudah tidak ada yang memang bukan Islam. Kemudian bagaimana nih uang yang harta atau uang yang ada di saya ini Ustadz? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Baik,
Masya Allah, ini soal yang agak sulit. Ya mungkin saya tidak menjawab sekarang. Dan insya Allah ya saya akan coba baca-baca fatwa para ulama. Ya karena kondisinya sudah lama. Ya dan juga dalam kondisi ketidaktahuan. Ya dan seterusnya banyak konsekuensinya. Mungkin saya diberikan waktu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Saya akan coba mencari fatwa para ulama. Atau saya bertanya kepada orang yang lebih ahli dalam permasalahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihat dan pencerahannya. Banyak atau saya mendengar bahwa ketika orang tua, maksudnya pasangan suami istri yang menikah, tetapi si istrinya sudah hamil duluan beberapa bulan. Kemudian dinikahi oleh suaminya ini yang menghamilinya. Yang saya dengar bahwa ada fatwa bahwa anak tersebut bukan lagi anak hasil zina dan boleh dinasabkan kepada ayahnya. Kemudian ada yang membantah bahwa itu kan adalah fatwa kontemporer. Kalau kembali ke syariat Islam, tetap saja dia adalah anak hasil zina. Mana yang bisa diikuti Ustadz? Jazakumullah khairan. Taib. Tadi dari penjelasan yang kita sebutkan tadi, ketika seseorang itu melakukan perzinaan, ya maka dia telah melakukan larangan yang kembali kepada zat larangan itu sendiri, dari zat yang diharamkan itu sendiri. Nah, sebuah hubungan laki-laki dan perempuan itu ada konsekuensinya. Ya, ketika itu adalah hubungan yang halal. Apa konsekuensinya? Dia mewariskan, dia bisa menjadi wali, ada tanggung jawab dari kedua orang, dari bapaknya, ya yang itu adalah bapak biologis dan bapak hasil yang halal dengan pernikahan tadi. Nah, ketika dia melakukan larangan tadi, masa konsekuensi tersebut tidak dia dapatkan. Si perempuan tadi, ya atau anak yang lahir tadi, walaupun itu adalah anak biologisnya, akan tetapi air yang masuk ketika itu ya belum adanya akad pernikahan. Nah, ketika belum ada akadnya pernikahan, maka ya itu tidak bisa dianggap sebagai anaknya. Karena dia kembali kepada zat larangan tadi. Adapun anak yang datang setelahnya, anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat, anak yang kelima, yang lahir setelah hasil pernikahan yang halal, maka kita katakan apa? Itulah anak kandungnya dia. Adapun anak yang pertama tadi itu cuman dia sebagai bapak biologis, tidak bisa dikatakan sebagai bapak yang syar'i. Nah, ketika dia itu bukan bapak syar'i buat dia, maka dia tidak berhak untuk tidak mewariskan dan tidak diwarisi. Kenapa? Itulah yang menjadi sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya perzinaan, karena itu akan merusak daripada ya nasabnya, merusak nasab si anak. Kita telah menzalimi anak sepanjang hidupnya. Ya, jadi bukan hanya konsekuensi zina itu hanya zina itu saja haram, tapi konsekuensi di balik itu semuanya banyak hal-hal yang jelek yang akan terjadi. Ya, maka Islam datang memberikan hukuman. Kalau dia sudah menikah, dia berzina, dia dirajam sampai mati. Tapi kalau seandainya dia belum pernah menikah, maka dia dicambuk. Ya, dan kemudian dia diasingkan selama 1 tahun. Nah, wallahu taala alam bisawab. Iya Ustadz. Berarti dia termasuk anak zina walaupun Ya, bapaknya menikahi ibunya. Gitu ya Ustadz. nah, ya tetap itu anak zina, anak yang kedua, ketiga, keempat, ya itu jadi anaknya dia. Oh iya Baik. Ustadz. Ya. Jazakallahu khairan Ustadz. Masih boleh ada pertanyaan lagi Ustadz? Nah, kalau dari saya boleh, mungkin dari moderator Ustadz Agung. Boleh, boleh, boleh. Silakan. Boleh ya Ustadz. Ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini pertanyaannya sudah biasa, tetapi saya ingin memberikan rekaman ini kepada keluarga saya. Apakah nasihat Ustadz apabila ayah sudah meninggal atau baru meninggal, apakah anaknya boleh menyarankan kepada ibunya untuk sesegera mungkin membagi warisan? Apakah saran tersebut
boleh secara kesopanan kepada orang tua, ibu yang ditinggal bapak, atau bagaimana saran Ustadz sebaiknya? Jazakumullahu khairan. Baik, Masya Allah, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mensyariatkan sesuatu, maka itu semuanya kembali manfaat kepada manusia itu sendiri. Ya, akan tetapi hal yang menjadi tabu di masyarakat membahas tentang warisan. Padahal ini bukan sesuatu yang tabu. Ya, tetapi ini sesuatu yang harus diperjelas. Banyak sekali keributan-keributan yang terjadi di dalam keluarga. Ya, dikarenakan apa? Karena mengenteng-entengkan masalah warisan ini. Ya, dikarenakan apa? Nggak enakan. Wah, ini begini, ini begitu. Ini akan memberikan mudarat yang sangat banyak. Dan juga akan tidak berfungsinya harta tersebut. Berapa banyak seorang ayah sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Yang anak-anaknya itu sudah tua-tua. Nah, sementara hartanya tidak termanfaatkan. Coba kalau seandainya hartanya itu dibagi menjadi warisan. Mungkin anaknya dia naik haji. Ya mungkin anaknya dia pergi umroh. Anaknya dia bangun pesantren. Anaknya bangun ya menafkahi keluarganya dan lain sebagainya. Akan mengalir pahala kepada si bapaknya. Tapi ketika ini sesuatu yang enggan untuk dibicarakan. Gak enak dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya hartanya terbengkalai. Tidak ada manfaat. Maka disinilah kita harus memecahkan gunung es ini. Ya, nah selesai masa berkabung, ya jangan juga paginya meninggal, sorenya ayo kita bagi warisan, ya enggak juga. Ya kita lihat masa berkabung kan ada 3 hari masa berkabung. Nah kita lihat ibu kita sudah dalam keadaan normal dan lain sebagainya, kita mulai berbicara. Ya walaupun misalnya kita nggak langsung bagi hari ini misalnya, tapi setidaknya sudah ada kejelasan. Ya berapa harta yang dimiliki oleh si bapak, ya berapa hutangnya si bapak, ya yang harus segera kita bayar, ya berapa bagian yang bapak pernah berwasiat yang kita harus segera berikan wasiatnya si bapak, dan berapa miliknya anak-anaknya. Nah kalau seandainya ada anak yatim di situ, anak-anak yatim misalnya di antara anaknya si bapak masih umur 5 tahun 6 tahun, ini kan anak yatim. Iya, nah bagaimana kemudian harta anak yatim itu dimanfaatkan tidak kembali kepada manfaat anak yatim tersebut? Maka ini dosa di antara dosa besar. Iya, maka disegerakan, dibicarakan. Ini bukan hal yang tabu dan kita harus biasakan hal yang seperti ini. Karena ini merupakan syariat Allah untuk menutupi segala pintu-pintu yang tidak diinginkan. Iya, karena bisa jadi nanti ada yang meninggal lagi. Iya, akan repot jadinya. Baik. Jadi walaupun misalnya belum dibagi, setidaknya sudah masuk ke notaris. Ya ini hartanya si bapak sekian sekian sekian, berapa milik si Bulan, berapa milik si Bulan, berapa milik si Alan. Ya mungkin rumahnya ibu, walaupun itu warisan bukan untuk ibu semuanya. Udah kita jangan singgung dulu rumahnya ibu, biar ibu tetap tinggal di rumahnya untuk menjaga hati beliau. Mungkin yang bukan ibu tinggal ya sudah kita bagi. Ya itu jauh lebih baik. Ya dan kemudian misalnya ya sudahlah, kita sebagai anak ya kita masing-masing sudah mandiri, kita sudah punya berkecukupan. Lagi mana kalau warisan ini misalnya semua ahli waris setuju, kita bangun masjid yang kemudian kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Dan subhanallah, orang yang ruku dan sujud di situ pahalanya akan mengalir ke kita dan mengalir kepada kedua orang tua kita. Tapi ketika hartanya dibengkalaikan seperti itu, nggak diurus, nggak ada manfaatnya sama sekali. Makanya Islam datang untuk memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Cuma ini ada tambahan sedikit dari pertanyaan yang tadi Ustadz. Nah, Apabila harta peninggalannya misalnya rumah Ustadz, dan untuk menjual rumah itu memakan waktu. ya. Apakah dan si mayit ada hutang, misalnya seperti itu Ustadz. Apakah anak-anaknya boleh misalnya meminjam uang dulu untuk Nah, melunasi utang ayahnya sambil menunggu rumah itu terjual? nah, tidak ada masalah, boleh. Ya, tidak ada masalah si anak pinjamkan uang biar urusan ayahnya selesai. Yang kemudian nanti selesai dia menjual rumahnya, kemudian kita akan kemudian uangnya itu bisa dikembalikan. Atau misalnya si anak punya uang, ya sudah, ya uang dia bayar dulu uangnya dia biar urusan bapaknya itu selesai. Nah, Allah a'lam bishawab. Dan membayar hutang itu disegerakan duluan gitu ya Ustadz ya? Iya, jadi ketika seorang ayah meninggal, ya pewaris meninggal, hartanya pertama adalah untuk mengurusi jenazahnya. Yang kedua, hartanya itu adalah untuk membayar hutang-hutangnya.
Yang ketiga, uangnya itu untuk wasiat. Dia pernah wasiat enggak? Yang wasiat itu bukan kepada ahli waris, dia berikan wasiat itu. Yang ketiga baru dibagi sebagai harta warisan. Jadi hutang dulu, baru setelahnya dibagi warisan. Jangan nanti hutang ayahnya masih banyak, sementara warisannya sudah dibagi-bagi. Siapa lagi akan membayar hutang ayahnya tadi? Baik. Dan siapa yang tidak Iya, membayar Ustadz. hutang akan digantung nanti kelak di yaumul qiyamah. Dalam arti kata dia tidak dimasukkan dulu ke dalam surga sampai semua urusan dia dengan manusia selesai. Nah, Iya, Ustadz. Ustadz, ini pertanyaan saya hanya pertanyaan singkat. Apakah nah, boleh Ustadz, misalnya orang tua belum meninggal tapi dia sudah bagi habis hartanya dan dia karena anak-anaknya sayang, jadi anak-anaknya minta si ibu ini atau orang tua ini berpindah-pindah. Jadi misalnya beberapa bulan di anak A dan B dan C, tapi hartanya orang tua sudah dibagi habis. Jadi supaya tidak ribut dan kalau meninggal nanti nggak usah ada warisan apa-apa lagi. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? baik. Jadi kalau seandainya orang tuanya itu sakit dan sakit itu membuat dia meninggal, ya, dan dia tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Tapi kalau seandainya dia masih dalam keadaan sehat dan kemudian harta itu dibagi kepada seluruh anak-anaknya, maka itu dibolehkan. Ya, dan kemudian para ulama membahas apakah itu bagi adil? Ya misalnya kita anggaplah hartanya itu ada 10 miliar misalnya. Kemudian dia punya anak 5 orang, 3 laki-laki, 2 perempuan. Ya, apakah dia dibagi adil 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar sampai 10 miliar? Atau tetap juga dibagi ad-dzakar mithl hadil unthayain. Laki-laki itu mendapatkan 2 bagian daripada perempuan. Ya, nah ini adalah majal khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan dibagi adil. Ya, ini bukan warisan ya, hadiah atau hibah yang dia berikan kepada anak-anaknya sebelum dia ketika dalam keadaan sehat, bukan ketika dia mau meninggal. Ya, atau dibagikan sesuai dengan warisan. Laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan dan ini adalah majal khilaf di kalangan para ulama Islam. Nah, wallahu alam bisawab. Masya Allah. Ya Ustadz, jazakumullah khairan atas pencerahan Ustadz. Wa ya, Pertanyaan barakallahu fiik. selesai, Ustadz Agung. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari penanya. Masih ada banyak satu pertanyaan yang ada di Oh, iya. kolom chat. Kita coba bacakan Ya, satu-satu. Eh, Pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai doa yang zalim tadi, Ustaz, apakah boleh kita mendoakan keburukan kepada pemimpin yang zalim? baik. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dari riwayat-riwayat yang saya ketahui, yang ternukilkan dari Al-Imam Sahibu Sunnah Barbahari rahimahullah, idza ra'aitar rajul, ketika engkau melihat seorang laki-laki yang mendoakan kejelekan kepada pemimpinnya, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah sahibul hawa. Dia adalah ahlul bidah. Dan juga, tetapi dari sisi lain, teriwayatkan dari Sufyan bin Said Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ketika Sufyan bin Said Ats-Tsauri, beliau diangkat sebagai qadhi pada waktu itu dan kemudian beliau enggan dan kemudian beliau lari. Ya, beliau berpindah dari Yaman kemudian beliau ke Mekah dan kemudian raja tersebut mendengar bahwasanya Sufyan bin Said Ats-Tsauri itu berada di kota Mekah. Akhirnya dia mengirimkan pasukannya dan kemudian dia ingin menyembelih kepalanya Sufyan bin Said Ats-Tsauri. Kemudian ternukilkan dari beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mematikan ya si pemimpin ini sebelum bertemu beliau di Mekah. Ya, sehingga Allahu a'lam bishawab, ya ini ternukilkan dari Al-Imam Barbahari dan juga ternukilkan dari ulama yang lainnya dari hal yang saya sebutkan tadi. Kalau memang pemimpin itu zalim dan jelas kezalimannya, ya, dan kezalimannya itu ya merata kepada seluruh masyarakat, ya maka wallahu a'lam bishawab, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang teriwayatkan dari Sufyan bin Said Ats-Tsauri rahimahullahu taala demikian.
Tapi kalau seandainya kita juga ingin mendoakan kebaikan agar dia bisa mendapatkan hidayah, ya, dan dia mendapatkan kebaikan ya dengan dari doa kita, maka itu juga lebih lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana bersikap agar menjaga hati ketika melihat orang yang bermaksiat, itu teman kita, kemudian sudah kita ingatkan, tapi dia malah marah. Bolehkah kita menghindar dari teman itu karena mengingkari maksiatnya? Tapi takut juga karena sesama muslim juga. Bagaimana mengkaitkan kepada hadis sesama muslim tidak boleh tidak bertegur sapa selama 3 hari? Baik, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal bagi seorang Muslim yang dia menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, dan sebaik-baik orang adalah orang yang pertama kali memberikan salam. Atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga teriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menghajar Ka'b bin Malik radhiyallahu taala anhu dan kedua sahabatnya itu sampai kurang lebih 50 hari atau 50 malam, ya kurang lebih. Dan kemudian para ulama mereka menjamak di antara lafaz hadis dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kalau seandainya dalam urusan dunia, seseorang tidak boleh menghajar lebih dari 3 hari. Tapi kalau dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, ya maka seseorang itu boleh menghajar lebih dari 3 hari tersebut. Dibolehkan sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sini perlu diketahui, ayyuhal hadirin dan hadirat, menghajar itu kembali kepada maslahat. Kalau seandainya dengan kita menghajar dan memang orang ini bisa berubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kedepankan hajar. Tapi kalau seandainya dengan kita menghajar, dengan kita tidak menghajar dia, kita berusaha melakukan pendekatan, kita nasihatin dia, dan kita melihat ini efek akan lebih baik buat dia, dan juga tidak memberikan pengaruh kepada kita dari dosa yang dia lakukan, ya maka kita lebih kedepankan untuk melakukan pendekatan. Tapi kalau seandainya dengan kita ya terus menerus bersama dia, ya dan itu akan merusak agama kita, akan merusak akidah kita, merusak istiqomah kita, dan kita terpengaruh dengan pergaulannya, dan tidak ada maslahat lagi kita menasihati dia karena memang sudah keras kepala. Dalam kondisi seperti ini, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ada 7 golongan manusia yang mereka akan mendapatkan naungan di yaumul qiyamah, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya 2 orang laki-laki yang mereka saling mencintai karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Ya, kenapa saya mencintai dia? Karena dia mencintai Allah. Kenapa saya berpisah dengan dia? Karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan saya berteman dengan dia akan saya semakin jauh dari Allah, sehingga saya tinggalkan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga adalah kebaikan. Ya, jadi kita tinggalkan dia karena Allah, bukan karena dunia. Ya, dan lain sebagainya, maka ini akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Oke. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan singkat, Ustaz. Ustaz, apakah Nah, mertua, yaitu orang tua yang mengadopsi suami anak, jadi maksudnya mertuanya ini berarti orang tua angkat dari suaminya gitu, Ustaz. Apakah ini mahram buat dirinya? baik, saya ulangi. Misalnya ini ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Iya. Nah, laki-laki ini dia punya bapak, ya, punya bapak. Nah, bapaknya ini ya adalah bapak angkat suaminya perempuan ini ya. Betul, Ustaz. Bapak angkat ya. Bapak angkat, Betul. bukan bapak kandungnya dia. Nah, Bapak belum. apakah si bapak angkat ini adalah mahram untuk istrinya? Ya bukan mahram, nggak ada hubungan sama sekali. Ya, nggak ada hubungan sama sekali. Kalau misalnya kita balik ya, ini perempuan, ini perempuan, dia punya bapak. Nah, bapaknya ini hasil pernikahan dengan ibunya, maka tetap bapaknya menjadi mahram dia karena hasil pernikahan. Tapi kalau seandainya dia itu ya umur 7 tahun dipingit, diangkat oleh si bapak ini, diangkat karena dia nggak punya anak, diangkat perempuan ini, ya maka perempuan ini nggak bisa jadi mahram untuk dia. Ketika dia sudah balik harus dipisahkan karena bukan, tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada hubungan pernikahan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan susuan. Cuman perempuan ini diangkat umurnya 7 tahun karena dia nggak punya anak, diangkat orang lain.
ini langsung berhadapan, tidak mahram, apalagi posisinya ya dia nggak ada hubungan sama sekali dengan ini. Kalau tadi sudah dijaga dari kecil, tetap nggak ada mahram, bukan dianggap mahram. Ya apalagi dengan posisi seperti ini, itu tidak bisa dijadikan mahram. Itu dia maka dia harus menutup dirinya dari mertua angkatnya tersebut. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya masih boleh Ustaz? Nah, silakan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Misalnya ada seseorang nemu uang di jalan, lalu dengan uang tersebut dia membelikan sesuatu untuk keperluan pribadinya Ustaz. Apa Hmm. hukumnya dengan perbuatan tersebut? Jazakallahu khair. Baik. Kalau dia mendapatkan sesuatu di jalan yang itu disebut luqotoh, maka dia itu perlu dilihat. Kalau seandainya luqotoh atau uang yang jatuh itu adalah uang yang apabila hilang, orang nggak akan mencari lagi. Ya misalnya jatuh uang 20.000, 30.000 di jalanan umum seperti itu. Orang kan nggak mencari. Kalau belum mencari, dia mencari sekilasnya, dia kan pergi. Ya cuma 30.000. Maka dalam kondisi seperti ini boleh dia memanfaatkan uang tersebut. Tapi kalau seandainya luqotoh itu yang apabila uangnya jatuh, orang kan cari. Misalnya dia jatuh uangnya 2 juta atau 3 juta. Dicari nggak kalau di Indonesia? Mungkin kalau di Amerika jatuh uang $100 mungkin nggak dicari lagi kan begitu. $100, $200 nggak dicari. Tapi kalau di Indonesia dia jatuh uang 2 juta rupiah dicari atau tidak? Akan dicari. Karena itu jumlahnya banyak. Maka kalau seandainya itu luqotoh yang uang itu akan dicari dan jumlahnya banyak. Kalau dia mengambilnya maka dia harus umumkan. Ya umumkan, saya lupa sampai setahun atau 2 tahun, ya diumumkan. Kalau seandainya memang dengan batas itu dia juga tidak ada yang mendapatkannya, dia umumkan di radio, saya umumkan di pengumuman, di media sosial, ya diumumkan secara umum ternyata sudah sekian tahun belum ada, 1 atau 2 tahun belum ada yang mengambilnya. Maka boleh dia memanfaatkan uang tersebut. Boleh untuk dirinya. Tapi syaratnya harus dia mendoman. Kalau misalnya setelah 2 tahun tiba-tiba ada yang datang, ini uang saya dulu, saya lupa itu 2 tahun ya. Kemudian ini uang saya. Ini ciriannya sebagian demikian dan persis seperti apa yang disampaikan. Maka uang yang sudah kita pakai tadi 2 juta harus kita kembalikan kepada dia. Tapi kalau selama belum sampai batas waktu akhir, uang itu belum boleh dimanfaatkan. Tapi kalau bentuknya itu orang tidak cari lagi, 10.000, 50.000, 100.000, orang tidak cari lagi, ya maka tidak masalah uang itu dimanfaatkan untuk dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz tentang warisan lagi. Ya. Eh, izin bertanya Ustaz, jika warisan diberikan langsung ke cucu dari anak laki-laki yang qadarullah kurang bertanggung jawab, karena khawatir harta warisan tersebut disalahgunakan oleh anak laki-laki tersebut, apakah dibolehkan secara syariat? Wallahu ta'ala alam bishawab. Sepengetahuan yang saya ketahui, seorang anak itu tidak mendapatkan warisan kalau seandainya dia murtad dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya dia masih muslim, ya walaupun misalnya uangnya itu tidak diberikan langsung kepada dia, tapi ada orang yang bisa diamanahkan, yang kemudian diberikan kepada orang tersebut kecukupan untuk dia hidup dan juga untuk kecukupan anaknya. Ya tidak ada masalah ada orang yang punya akal mengatur keuangan tersebut. Ya, akan tetapi tidak memberikan hak kepada dia sama sekali, ya maka wallahu a'lam bishawab kita takut ini terjatuh kepada kezaliman. Karena dia punya hak dari harta orang tuanya. Ya, akan tetapi ada yang mengatur memberikan uang tidak secara keseluruhan kepadanya. Ya, dikhawatirkan kalau diberikan dia mabuk, dia narkoba dan lain sebagainya, yang kemudian akan memberikan pengaruh kepada anaknya tadi. Anaknya tidak dinafkahi. Ya maka digunakanlah uang itu untuk maslahatnya dia, berapa yang dia butuhkan dan juga untuk maslahat anak-anaknya. Nah, Allah alam bishawab. Iya Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Satu lagi Ustaz, pertanyaan Nah, terakhir di sini. nah, barakallahu Baik, fiik. baru dari Ummu Zalfa, Bekasi. Ustadz, bagaimana jika ayah menghajar anak remajanya berbulan-bulan, tidak ditanya dan tidak dibimbing, karena si anak tidak menurut ketika diatur, bermaksiat, pacaran, tidak mau sholat dan lain-lain. Dan anaknya belum mau berubah juga setelah dihajar lama. Berdosakah anak ayahnya seperti itu?
Baik, para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah. Para ulama di sana mereka membahas apakah boleh seorang ayah memukul anaknya. Mereka mengatakan boleh seorang ayah memukul anaknya ketika anak tersebut berbuat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan pukulan yang tidak memudaratkan si anak tadi. Taib. Dan pukulan tidak boleh lebih dari 3 kali qaul sebagian para ulama, dan sebagian lagi mengatakan tidak boleh lebih dari 10 kali. Taib. Boleh dilakukan kalau memang seandainya proses menasihati sudah dilakukan dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya eh, dengan dengan dinasihati sudah cukup, maka tidak perlu dipukul. Tapi kalau seandainya dinasihati nggak cukup, maka tidak ada masalah untuk dipukul di sini. Nah, bagaimana dengan cara menghajar? Nah, menghajar itu kembali kepada kaidah seperti kita sebutkan tadi. Ya, melihat maslahat dan melihat mafsadahnya. Ketika dia menghajar anaknya, yang kemudian anaknya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin ugal-ugalan, semakin tidak terkontrol dan lain sebagainya, yang jelas mudaratnya lebih besar, maka dalam kondisi seperti ini tidak ada manfaat untuk kita menghajar. Ya, maka kaidah ketika kita diperhadapkan dua kemudaratan, maka kita memilih mana di antara dua kemudaratan itu yang paling ringannya. Kalau kita hajar, kita usir dia dari rumah, ya sehingga dia, karena apalagi dia punya banyak teman dan lain sebagainya, maka dia akan semakin ugal-ugalan. Dia semakin rusak dan lain sebagainya. Tapi dengan kita tinggalkan dia di rumah, kita tetap ya membangun komunikasi dengan dia, ya walaupun dia masih berbuat dosa dan lain sebagainya, dipukul juga sudah, tapi anaknya memang tetap seperti itu, maka dilihat kondisinya. Kalau dengan pendekatan dari orang tua, ya dia sholat sekali-sekali dan lain sebagainya, atau dia pacarnya sembunyi-sembunyi, nggak selalu pacaran, ini kan akhaf dororen ya, dorornya lebih ringan. Selama orang tuanya tidak memfasilitasi dari hal-hal yang diharamkan tadi. Ya, maka kembali kepada kaidah apa yang kita telah sebutkan, hajar itu dilihat sisi maslahat dan mafsadah. Mana yang lebih besar maslahatnya dan mana yang paling sedikit mudaratnya, maka itulah yang dipilih. Ya, jadi tidak semena-mena, tidak apa ya, semuanya harus dihajar, 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 enggak. Tapi melihat sisi maslahat dan melihat sisi mafsadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Ustaz, Afwan ada satu lagi pertanyaan yang baru masuk, Ustaz, apa masih boleh? Nah, ya terakhir ya. Baik, Ustaz. Syukran, Nah, Ustaz. Pertanyaannya, jika bersedekah dengan berniat sebagai wasilah agar hajatnya dimudahkan Allah, apakah termasuk mengurangi keikhlasan bersedekah tersebut? baik. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang melakukan kebaikan semata-mata hanya ya saya bersedekah ini ya adalah untuk mendapatkan dunia, maka semaksimal mungkin kita untuk menjauhinya. Tapi kalau seandainya kita niat tulusnya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya dengan bersedekah tadi ikhlas untuk Allah, dan kemudian kita ya berharap dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Allah akan memudahkan urusan seorang hamba ketika hamba itu memudahkan urusan saudaranya. Ya, dengan janji-janji yang telah dikhabarkan oleh Nabi itu yang kita tujukan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada masalah insya Allah. Ya, tapi kalau seandainya semata-mata kita bersedekah untuk mencari dunia, tidak ada sama sekali keinginan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita khawatir ya amalan kita itu tidak akan bermanfaat. Baik. Dan di sana ada satu hal yang disebut oleh para ulama, seseorang ketika dia bertawasul kepada Allah dengan amalan soleh. Ya, misalnya dia memberikan sejumlah uang ya dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa taala, aku berdoa kepada Allah dengan apa yang saya berikan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan saya. Maka ini tidak ada masalah. Ya, sebagaimana seseorang yang tergurung dalam goa yang kemudian dia berdoa, ya Allah, aku pernah bersedekah seorang pembantu yang dia punya kambing, 2 ekor kambing pada waktu itu. Yang kemudian kambing itu aku ternakin, kemudian banyak sekali
anak yang lahir dari kambing tadi, ketika dia datang, kemudian aku berikan semua anak kambing tadi kepadanya. Karena asal dia punya dua anak kambing, kemudian kambingnya memenuhi gunung atau wadi pada waktu itu. Kuberikan semuanya. Kalau seandainya ini amalan soleh ya Allah, maka bukakanlah pintu goa tersebut. Dan Allah bukakan pintu goa dia tadi. Kemudian orang tersebut selamat. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW dan juga sebagian para ulama salaf ketika mereka mulai awal belajar, yang mereka lakukan berdoa kepada Allah untuk menutup aib gurunya dan juga mereka bersedekah ya sebagai bentuk amalan soleh agar Allah mudahkan urusan mereka menuntut ilmu agama. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Saya Ustaz jazakallah khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz. Mungkin sampai sini kita cukupkan Ustaz. Ana Taib. izin cukupkan Ustaz. Barakallahu fiikum. Dan pokoknya semoga Allah muliakan. Alhamdulillah telah kita simak penjelasan dan penyampaian ilmu dari Ustaz. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan dengan baik dalam keseharian kita. Dan kita berdoa semoga bisa menjadi amal jariah Ustadz dan juga bisa menjadi sebab beratnya timbangan kebaikan Ustadz di akhirat kelak. Dan semoga Allah mudahkan untuk jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan sikap maupun kata. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Sallallahu Nabi Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik. Ustaz. Izin ya. Fadal Ustaz.